I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perumusan teks proklamasi. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, rombongan Insinyur Soekarno segera kembali ke Jakarta sekitar pukul 23.00 WIB pada 16 Agustus 1945. Semula tempat yang dituju adalah Hotel Des Indes, Duta Indonesia. Namun tidak jadi karena pihak hotel tidak mengizinkan kegiatan apapun terlepas pukul 22.30 WIB di hotel yang terletak di Jalan Gajah Mada ini. Pada pagi sebelumnya juga telah direncanakan pertemuan anggota PPKI, tetapi pihak Jepang melarangnya. Dengan demikian, Ahmad Soebardjo membawa rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah tiba di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Soekarno dan Muhammad Hatta lalu diantarkan Laksamana Maeda menemui Gun Saikan, Kepala Pemerintahan Militer Jepang, Mayor Jenderal Hoichi Yamamoto. Akan tetapi Gun Saikan menolak menerima Soekarno-Hatta pada tengah malam. Dengan ditemani oleh Maeda, Shigetada Nishijima, Tomegoro Yoshizumi, dan Miyoshi sebagai penterjemah. Mereka pergi menemui Somobuko, Direktur atau Kepala Departemen Umum Pemerintah Militer Jepang, Mayor Jepang Otoshi Nishimura. Tujuannya untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tersebut tidak dicapai kata sepakat antara Soekarno-Hatta di satu pihak dengan Nishimura di lain pihak. Soekarno-Hatta bertekad untuk melangsungkan rapat PPKI pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Rapat PPKI itu tidak jadi diadakan karena mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Mereka menekankan kepada Nishimura bahwa Jenderal Besar Terauchi telah menyerahkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Di lain pihak, Nishimura menegaskan garis kebijaksanaan Panglima Tentara ke-16 di Jawa bahwa dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Berdasarkan garis kebijakan itu, Nishimura melarang Soekarno-Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Sampailah Soekarno-Hatta pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Mereka hanya berharap pihak Jepang supaya tidak menghalangi pelaksanaan proklamasi oleh rakyat Indonesia sendiri. Setelah pertemuan ini, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Maeda. Di rumah Maeda telah hadir para anggota PPKI, para pemimpin pemuda, para pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota Chuo Sangi-in yang ada di Jakarta. Setelah berbicara sebentar dengan Soekarno, Hatta dan Ahmad Soebardjo, maka kemudian Laksamana Maeda minta diri untuk beristirahat dan mempersilahkan para pemimpin Indonesia berunding di rumahnya. Para tokoh nasionalis berkumpul di rumah Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Kemudian di ruang makan Maeda dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung, Maeda tidak hadir, tetapi Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura bersama Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia.